الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطان. Bapak Ibu hamba Allah jamaah subuh yang semoga Allah limpahkan keberkahan dan kemuliaan. Kita awali kajian kita ini dengan bersyukur. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang kita syukuri sangat banyak dan tidak terhitung. Tetapi setidaknya kita bersyukur. Pertama, kita adalah orang yang beriman. Allah beri kita hidayah iman. Kita memeluk agama Islam. Ini mahal. Tidak diberikan pada semua orang. Tidak didapatkan oleh sembarang orang. Nikmat iman adalah nikmat hidayah. Hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang dipilihnya, oleh orang yang dikehendakinya. Yahdillahu may yasha. Allah beri hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Dan alhamdulillah Allah pilih kita sehingga kita dan orang-orang yang kita cintai beragama Islam. Ucapkan alhamdulillah, itu karunia yang besar, dan jaga jangan sampai dilepaskan apapun yang terjadi dan apapun alasannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali sebagai seorang muslim. Jangan pernah lepaskan Islam sampai ajal menjemput kita. Kita juga bersyukur Allah mudahkan kita untuk beramal, untuk ke masjid. Ini juga rezeki, ini juga karunia. Enggak semua orang bisa datang ke masjid pagi-pagi, dingin, hujan. Itu enggak sembarang orang bisa. Tapi kita bisa. Itu juga karunia. Allah mudahkan, Allah ringankan. Karena kalau kita sering ke masjid, rajin ke masjid, bolak-balik ke masjid, itu indikasi iman. Iza ra'aitumur rajula ya'hadul masjida fashhadu lahu bil iman. Kalau ada orang bolak-balik ke masjid, nyaman di masjid, suka ke masjid, saksikan, kata Rasul, dia orang yang beriman. Kemudian tidak lupa kita berdoa pada Allah untuk Nabi kita. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, beri selawatmu pada Nabi kami yang kami cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beri keselamatan, beri keberkahan. Kenapa kita mendoakan Nabi kita? Padahal beliau sudah dijamin, sudah pasti dan dapat garansi. Allah jamin bahwa yang pertama masuk surga adalah beliau. Tidak diizinkan siapapun, nabi-nabi, orang soleh, tidak satu pun boleh masuk surga sebelum beliau memasukinya. Beliau juga sudah dijamin masuk surga tertinggi, surga yang paling istimewa. Dan jaminan itu beliau dapat jauh sebelum kita lahir, jauh sebelum kita hadir. Artinya kalau kita enggak berselawat, itu relatif enggak berpengaruh. Banyak selawat kita atau sedikit selawat kita, beliau sudah dijamin. Justru kita yang belum pasti.
Entah gimana nasib kita. Justru kita yang belum aman dan kita yang belum dapat jaminan. Terus kenapa kita mendoakan beliau? Kan kita yang butuh didoakan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ternyata mendoakan orang, manfaatnya bukan cuma untuk orang yang kita doakan, tapi juga kembali kepada orang yang mendoakan. Ya Allah, berilah selawat-Mu untuk Nabi kami. Ini bukan cuma untuk beliau, tapi juga untuk kita. Karena ketika kita mendoakan orang yang sudah tiada, atau orang yang sedang enggak ada, itu namanya inda zahril ghaib, Allah utus malaikat untuk mengaminkan doa kita. Dan malaikat kemudian menambah doa itu. Apa kata malaikat? Amin walaka misluh. Ya Allah, berilah selawat-Mu untuk Nabi kami tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat? Kabulkan ya Allah dan beri juga dia selawat-Mu. Ya Allah, redailah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat? Kabulkan ya Allah dan redai juga orang ini. Ya Allah, ampuni dosa orang-orang yang sudah mendahului kami. Apa kata malaikat? Kabulkan ya Allah dan ampuni dosanya. Ya Allah, bukakan pintu rezeki-Mu untuk saudara-saudara kami yang dirantau. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan ya Allah dan buka juga rezekinya. Jadi berbalik. Jadi kalau kita mau dapat kebaikan, sering-sering doakan orang lain. Kita ingin dapat ampunan, sering-sering minta ampunkan untuk orang lain. Untuk orang yang sudah meninggal dunia, untuk orang yang sedang tidak bersama kita. Jadi kita mendoakan Nabi, walaupun kita tahu boleh sudah dijamin, karena kita ingin doa itu kembali kepada kita. Bahwa selawat kita yang kita mintakan pada Allah agar diberikan pada Nabi kita, nanti berbalik kepada kita, karena malaikat mengatakan kabulkan ya Allah dan beri juga dia selawat. Jadi yang kita syukuri iman, beramal, berada di masjid. Jadi kalau kita berada di masjid, majelis ilmu, majelis iman, majelis amal, ini karunia yang mesti kita syukuri dengan tak putus-putusnya. Apalagi kalau kita alhamdulillah mengawali pagi kita subuh ini dengan ketaatan, kita temui, kita datang ke rumah Allah memenuhi panggilan azan. Ini nikmat yang luar biasa. Apalagi kita sempat salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Apa kata Rasul? Raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat subuh lebih bernilai, lebih berharga daripada dunia dan isinya. Itu salat sunatnya. Apalagi subuhnya. Jadi kalau kita luput dari salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, kita enggak kehilangan pajero. Kita enggak kehilangan emas 10 kg dan seterusnya. Kita kehilangan sesuatu yang nilainya lebih baik dari dunia dan isinya. Maka bersyukurlah, alhamdulillah kita sudah di masjid. Alhamdulillah kita salat sunat sebelum subuh. Alhamdulillah kita sudah salat subuh. Dan alhamdulillahnya lagi sesudah subuh kita enggak langsung pulang. Karena Nabi juga mengatakan, jika seseorang sholat lalu dia tidak keluar dari masjid, maka dia tetap dianggap dalam keadaan sholat, dapat pahala sholat sampai dia keluar, sampai wuduknya batal. Jadi kalau enggak buru-buru kali, enggak penting kali, enggak mendesak kali, bertahanlah di masjid agak sejenak. Karena selama kita bertahan, berarti kita masih dapat pahala salat. Alhamdulillahnya lagi kita enggak sekedar duduk bertahan, ada kajian ilmu, ada majelis zikir. Majelis zikir ini itu diistilahkan oleh Rasulullah SAW Raudatul Jannah, taman surga.
Sesungguhnya di bumi ada taman-taman surga. Kalau kamu tahu, jangan sampai enggak mampir. Farta'uha, masuk. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Apa itu taman surga dunia ya Rasulullah? Selama ini yang kita tahu, Raudhah itu ada di Madinah, di Masjid Nabawi, antara rumah Nabi dan mimbar Nabi. Untuk masuk ke sana antri. Apalagi sekarang Ramadan umrah. Banyak yang enggak bisa masuk. Kenapa? Sudah penuh antrian. Kenapa? Karena Raudhatul Jannah tempat yang utama untuk berdoa, untuk berzikir, untuk sholat. Ternyata Raudhah bukan cuma di sana. Bukan cuma di Madinah. Termasuk Raudhatul Jannah adalah tempat di mana ada kajian ilmu, halaqah zikir, majlis taklim. Alhamdulillah kita juga sedang duduk di sini. Semoga kita bersabar dengar kajian setidaknya sampai syuruk. Syuruk itu kalau tidak salah tadi jam 6:26. Sekitar 30 menit. Kita bersabar dan sebelum kita keluar salat sunat 2 rakaat. Kata Rasulullah, siapa yang salat berjamaah di masjid lalu duduk berzikir dan tidak keluar sampai syuruk, lalu setelah syuruk nanti dia salat sunat 2 rakaat sebelum keluar, dapat pahala haji dan umrah sempurna. Mungkin tidak semua kita berkesempatan untuk haji dan tidak setiap kita berkemampuan untuk umrah, tapi bicara pahala, insya Allah kita semua berhak untuk mendapatkannya. Di antaranya salat sunat syuruk 2 rakaat. Jamaah subuh hamba Allah yang mulia, kajian kita pagi ini adalah bergembira karena bisa beramal. Allah bertanya dalam surat Al-Hadid ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Sudahkah datang pada orang-orang yang beriman? Sudahkah hadir pada kalian, wahai orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum li zikrillah? Khusyuk ketika ibadah, tenang ketika mengerjakan kebaikan, bahagia ketika mentaati Allah. Udah datang atau belum? Udah dapat atau belum? Wa ma nazala minal haqq. Sudahkah datang? Sudahkah dapat oleh kalian? Tenang, merasa mendapatkan sesuatu yang berharga ketika mendengar ayat-ayat Allah, ketika turun kebenaran, ketika mendengar pengajian. Ada perasaan gembira yang tak terkira ketika kita mengetahui ada ilmu. Oh, ternyata begini. Oh, ternyata begini. Ada enggak? Sudahkah dapat? Sudahkah ada? Sudahkah hadir? Kita merasa beruntung, merasa bahagia, mendapatkan sesuatu yang istimewa ketika bisa mentaati Allah, ketika bisa mengerjakan kebaikan. Udah datang atau belum? Itu pertanyaan Allah. Atau kita masih beribadah ini penuh dengan tekanan dan beban. Tidak enjoy, tidak bahagia, tidak gembira. Kalau enggaklah karena takut dosa, kita mungkin enggak sholat. Kalau enggaklah terbayang neraka, mungkin kita enggak taat. Kalau masih begitu level kita beribadah ala kadarnya, sekedar melepaskan kewajiban. Tapi kalau level sudah naik, kita merasa gembira, merasa beruntung, merasa bahagia. Kita tak pernah puas beribadah. Selesai yang wajib, tambah yang sunat. Selesai sunat, tambah lagi. Fa iza faragta fansab. Selesai satu ibadah, rencanakan ibadah berikutnya. Selesai ibadah berikutnya, tatak ibadah selanjutnya. Tuntas ibadah selanjutnya, rencanakan ibadah selanjutnya. Terus kita beribadah terus, iya.
Beramal terus, iya. Kapan istirahatnya? Ibadah itu sendiri bagi orang beriman adalah istirahat batin. Karena ketika dia gelisah, dia mendapatkan ketenangan setelah sholat. Ketika dia galau, dia mendapatkan ketentraman setelah baca Quran. Jadi ibadah itu sendiri istirahatnya orang beriman. Maka Nabi ketika datang waktu sholat berkata pada Bilal, "Arihna bis salati ya Bilal." Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Apa maksud Nabi? Azanlah. Kenapa? Berarti sholat itu istirahatnya orang yang beriman. Sibuk kerja, sibuk ini, banyak urusan dunia, datang perintah sholat. Itu saatnya istirahat dari dunia, fokus menyembah Allah. Hadirin jamaah sebuah hamba Allah yang mulia, kenapa kita beruntung harus merasa bahagia beribadah? Karena sebenarnya aslinya kita diciptakan untuk itu. Bawaan lahir kita adalah mentaati Allah. Fitrah kita adalah tunduk padanya, itu fitrah. Jadi kalau kita tidak mengerjakan ibadah, kita sebenarnya sedang melawan fitrah. Bawaan kita adalah mentaati Allah. Kalau kita tidak mentaati Allah, kita menentang bawaan. Makanya enggak tenang. Faman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Sempit dada orang yang jauh dan menyimpang dari kebenaran. Kelihatan aja dia gembira, tampak lahir saja dia bahagia, hatinya menderita. Percayalah. Jadi kebahagiaan hakiki dan ketentraman yang sejati itu hanya ada pada ibadah. Kenapa? Karena memang untuk itu kita diformat. Jadi format kita untuk mentaati Allah. Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi setel kita dari awal, setelan pabrik kita ya untuk mentaati Allah. Jadi begitu kita tidak mentaati Allah, kita sedang melanggar aturan. Dan pasti ada efeknya, pasti ada dampaknya. Efek yang paling nyata, kita akan kehilangan kebahagiaan. Pura-pura bahagia bisa, tapi kebahagiaan yang asli enggak bisa. Kenapa hidup kita dari amal dari amal. Terus kapan istirahatnya? Pertama, amal itu adalah istirahat batin. Tapi kita benar-benar istirahat. Tidak ada kerja, tidak ada susah, tidak ada gelisah, tidak ada sakit, tidak ada tangis, enggak tua-tua, enggak mati-mati. Ada. Tapi di surga. Dunia memang bukan untuk istirahat. Bagi orang beriman, dunia untuk beramal. Kenapa kita hidup? Untuk beramal. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan hidup dan mati. Kenapa Allah hidupkan orang yang mati? Dan kenapa dimatikan lagi orang yang hidup? Untuk apa itu? Allah ingin lihat siapa yang amalnya amal terbaik. Jadi kita hidup untuk beribadah, kita ada di dunia untuk beramal. Itulah setelan kita. Kalau itu tidak kita lakukan, kita sedang menyimpang. Nah, selama 11 bulan mungkin kita sibukkan oleh hal lain, banyak ibadah yang kita tinggalkan. Maka Ramadan sejatinya kita sedang diservis ulang, di setel ulang agar formatnya seperti format asli dan fitrah kita. Kalau berhasil, selesai Ramadan kita kembali ke fitrah. Jemaah subuh Allah yang mulia, karena kita diciptakan untuk beramal dan kita hidup untuk beribadah, maka yang ditangisi oleh orang yang sudah meninggal dunia perkara ini. Terus harta itu fasilitas yang Allah berikan pada orang-orang tertentu untuk beribadah. Jabatan fasilitas yang Allah berikan pada orang-orang tertentu untuk beribadah. Maka rezekinya nggak rata, jabatan nggak sama. Karena itu ada fasilitas untuk beribadah. Kalau kita tidak dikasih fasilitas itu, berarti ada fasilitas lain. Tidak ada alasan. Ustaz, saya nggak bisa sedekah, Ustaz. Saya nggak punya uang, nggak ada alasan. Karena fasilitas untuk sedekah bukan cuma uang. Senyum juga sedekah. Menggembirakan orang lain juga sedekah. Salat duha juga sedekah. Nggak ada alasan.
Jadi orang ketika sudah mati, baik di alam barzakh, baik di padang mahsyar, baik dalam neraka, itu ratapan mereka, sesalan mereka, tangis mereka, perkara ibadah, perkara amal. Dari mana Ustaz tahu? Itu yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Pertama, Allah bercerita dalam surat Al-Munafikun. Surat Al-Munafikun itu surat ke-63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-63 ayat 10 dan 11. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Berinfaklah kalian, segeralah berzakat, segeralah bersedekah, membantu dan berbuat baik. Segera gunakan harta yang Allah berikan untuk itu. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Berinfaklah kalian dengan harta yang kami beri, bukan dengan harta kita. Harta yang Allah beri, gunakan itu untuk berinfak, bersedekah, berwakaf. Sebelum datang malaikat maut. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Karena kalau datang malaikat maut, jadi ketika sakratul maut, ketika datang malaikat maut, orang yang sadar bahwa nyawanya akan dicabut, bahwa ajalnya sudah sampai, dia akan minta pada Allah. Kita tahu dari ayat Al-Quran ini, apa permintaan orang ketika sakratul maut, ketika sadar bahwa dia akan mati, bahwa nyawanya akan dicabut? Permintaannya adalah Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya bisa ajalku ditunda agak sesaat. Kalau si bisa umurku ditambah agak sehari. Jangan sekarang ya Allah, undur ya Allah, tambah ya Allah. Kata siapa? Kata orang yang sadar bahwa dia akan mati. Ketika melihat malaikat maut akan mencabut nyawanya, dia minta, jangan sekarang ya Allah, tambah, tunda, beri kesempatan lebih. Kenapa orang yang sakratul maut ingin kematiannya ditunda, ingin umurnya ditambah? Apakah dia ingat anak istrinya? Enggak. Ya Allah, jangan sekarang ya Allah, anak saya masih kecil-kecil, izinkan saya membesarkannya. Enggak. Atau kena rumah, ya Allah saya sedang bangun rumah, ya Allah belum selesai, izinkan saya menyelesaikannya. Enggak. Saya sedang padi saya seminggu lagi akan panen, ya Allah izinkan saya tambah umur saya seminggu lagi, saya ingin panen. Enggak. Konon saya akan dipromosikan, ya Allah akan dilantik bulan depan, beri kesempatan saya untuk dilantik. Enggak. Terus kenapa dia minta kematian itu? Enggak. Kalau bukan karena anak, bukan karena istri, bukan karena kerja, bukan karena rumah, bukan karena sawah. Satu-satunya alasan orang yang sakratul maut minta kematiannya ditunda, umurnya ditambah, fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Kalau bisa ditambah ya Allah, kalau bisa ditunda ya Rahman, saya akan sedekah, saya akan infak, saya akan wakaf, saya akan beramal soleh, saya akan salat, saya akan ngaji, saya akan baca Quran. Banyak janjinya. Kapan itu? Ketika dia sadar nyawanya akan dicabut. Bisakah orang yang nyawanya akan dicabut, enggak jadi dicabut, ajalnya sudah sampai lalu diundur, umurnya sudah habis lalu ditambah, bisakah? Enggak bisa. Dari mana Ustaz tahu? Ayat 11 masih Al-Munafikun. Walai yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Tidak akan Allah undur kematian kalau ajalnya sudah tiba. Jadi apa yang disesali oleh orang yang sadar dia akan mati? Amal. Takana amal lalu banyak, takana sedekah lalu maksimal, padahal dia kaya. Teringat bahwa dia belum membantu agama, padahal dia berkuasa. Banyak yang ia ingat, sayangnya sudah terlambat.
Selanjutnya Allah juga menceritakan bagaimana menyesalnya orang di dalam kubur. Dalam kubur itu artinya di alam baru, namanya alam barzakh. Ketika dia sudah masuk kubur dan ketika dia berada di alam barzakh, lagi-lagi dia mencoba minta pada Allah. Apa permintaannya? Sama. Kita baca surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun ayat 99. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ini ceritanya sampai ketika orang itu sudah mati. Kalau tadi kan belum mati, sakaratul maut baru. Nah, ini ceritanya dia sudah mati. Ketika dia sudah mati, apa mintanya pada Allah? Rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Hidupkan aku sekali lagi. Beri kesempatan yang kedua. Untuk apa? Untuk apa orang yang sudah masuk kubur ingin hidup lagi? Untuk apa orang yang sudah berada di alam barzakh ingin kembali? Sama. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Karena ya Allah, kalau aku dihidupkan lagi, kalau aku dikembalikan ke dunia, aku akan beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Aku akan salat karena dulu aku enggak salat. Aku akan sedekah karena dulu aku enggak sedekah. Aku akan baca Quran. Aku akan ke masjid. Banyak aku-akunya, banyak janjinya. Yang dulu aku tinggalkan, kalau aku dikembalikan, aku akan kerjakan. Bisakah? Allah yang jawab. Kalla, enggak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya kata-kata kamu saja. Enggak ngaruh, tidak akan dikabulkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Karena mereka sudah masuk ke alam barzakh dan mereka akan tetap berada di situ sampai hari kiamat. Lalu kemudian ketika di padang mahsyar. Padang mahsyar itu artinya sudah selesai fase alam barzakh, pindah ke padang mahsyar. Belum masuk surga, masih di padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar itu kembali orang-orang yang berdosa, yang bermaksiat, yang tidak beramal soleh, mencoba peruntungannya, minta lagi. Surat As-Sajdah ayat 12. Yang biasa kita dibaca Jumat pagi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Nanti di padang mahsyar engkau akan lihat ada orang-orang yang berdosa, orang yang enggak salat, orang yang bermaksiat, itu namanya mujrimun. Nakisu ru'usim, tunduk di hadapan Allah, merasa bersalah, merasa malu, merasa sedih. Terus berkata dan berdoa, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, kami sudah lihat, kami sudah dengar, sudah tampak neraka, sudah tampak ini segala macam. Farji'na, kembalikan kami ya Allah, pulangkan kami ke dunia. Na'mal salihah, kami akan beramal soleh. Inna muqinun, kami sekarang sudah yakin. Sama aja, nggak bisa. Terus nanti di surat Al-Fajr ayat 37 kalau nggak salah. Kalau di Al-Fajr ini ketika melihat neraka Jahanam, belum masuk lagi. Jadi di padang mahsyar itu nanti ada episode di mana Allah perlihatkan neraka Jahanam. Jadi kalau dalam hadis diceritakan ditarik neraka Jahanam itu oleh 70.000 malaikat. Oleh neraka Jahanam itu nanti rantainya ada 70.000 dan setiap rantai ditarik oleh 70.000 malaikat. Dahsyatnya, besarnya neraka Jahanam. Apa kata Allah surah Al-Fajr? Waji'a yawma idzin bi jahannam. Lalu didatangkanlah, dibawalah, ditariklah neraka Jahanam. Melihat neraka Jahanam itu, yauma idzi yatazakkarul insan. Melihat neraka Jahanam, semua orang taubat, semua orang insaf, semua
semua manusia sadar, termasuk Fir'aun, termasuk Qarun, termasuk Namrud, yang selama di dunia membanggakan diri dan mengaku dirinya Tuhan, yang selama dunia membanggakan harta-hartanya seperti Qarun, nanti kalau udah lihat neraka jahanam, nggak ada. Semua manusia kata Allah taubat. Sayangnya taubat ketika itu sudah terlambat. Allah katakan wa anna lahu zikra. Untuk apa lagi taubat ketika itu? Terakhir, dalam neraka juga diceritakan dalam Al-Quran dalam surat Fatir. Surat Fatir itu surat ke-35 ayat ke-37. Apa kata Allah dalam surat Fatir ayat ke-37 itu? Diceritanya orang-orang sudah masuk neraka, diazab. Ternyata orang yang diazab neraka itu kembali minta, kembali mencoba. Nego, semoga berhasil. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yastarikhuna fiha. Mereka teriak-teriak dalam neraka, kesakitan merintih. Lalu di antara teriakan mereka itu terdengarlah permintaan, Rabbana akhrijna, keluarkan kami di neraka ini ya Allah. Akhrijna, keluarkan kami di tempat ini ya Allah. Kalau kami dikeluarkan, kalau kami diselamatkan, apa janjinya? Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami akan beramal soleh beda dengan yang dulu kami lakukan. Kami akan bersedekah karena dulu kami enggak sedekah. Kami akan salat karena dulu kami enggak salat. Pokoknya kami akan kerjakan amal soleh yang beda dibanding yang dulu kami kerjakan. Bisakah? Allah yang langsung jawab, awalam nu'ammirkum, bukankah dulu kami kasih engkau umur yang panjang. Nu'ammirkum, kami kasih umur, kasih kesempatan, kasih waktu. Ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Kenapa tidak ketika itu engkau sadar? Kenapa tidak ketika itu engkau menyesal? Wa ja'akumun nazir. Kan dulu juga sudah datang peringatan. Kan ada pengajian, ada ceramah. Kenapa tidak ketika itu kamu manfaatkan? Fama lizzalimina min nasir. Enggak ada cerita, enggak ada yang bisa menolong orang-orang zalim. Bapak Ibu Allah muliakan jamaah subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah bersyukurlah bahwa kita masih hidup. Artinya kita masih ada kesempatan. Tapi ingat, kesempatan ini enggak lama dan tidak selamanya. Mungkin waktu kita enggak lama lagi. Kalau dilihat dari jatah umur umat Nabi itu kan kisaran 70 sampai 60. Itu Nabi yang katakan, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku kisaran 60 sampai 70. Wa aqalluhum ma yajuz zalik. Memang ada 1 2 yang di atas itu. Tapi rata-rata 60 70. Jadi kalau kita sudah mendekat 60, mendekat 70, waktu kita mah enggak lama lagi. Kita sudah waktu asar. Enggak lama lagi kita akan berbuka. Maka karena waktu kita tinggal sedikit dan tidak akan pernah ada tambahan waktu. Tidak ada pulsa isi ulang. Kesempatan yang ada ini satu-satunya kesempatan. Untuk apa? Untuk beramal, untuk beribadah. Itulah makanya kita bersyukur, sungguh sangat bersyukur ketika kita sudah Allah bimbing ke masjid. Mungkin selama ini Bapak Ibu kena pekerjaan, kita lalai oleh dunia, terkesima oleh harta, berpacu-pacu mencari kuasa. Seolah itulah segalanya, itulah prestasi, itulah yang menjadi tujuan hidup. Sekarang Allah kita mulai sadar. Maka waktu yang tersisa ini enggak boleh lagi dibuang-buang. Karena enggak akan ada tambahan waktu. Dan penyesalan orang tadi di waktu sakaratul maut, di dalam kubur, ketika melihat neraka, ketika dalam neraka, ketika padang mahsyar, jangan sampai terjadi pada diri kita. Karena itu alhamdulillah, makanya kita katakan atas nikmat iman, alhamdulillah, atas nikmat amal, alhamdulillah Allah bimbing kita ke masjid, alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk hadir di majelis ilmu itu, alhamdulillah luar biasa. Kalau dikatakan dalam surah Yunus ayat 58,
huwa khairum mimma yajma'u. Bahwa kamu bisa ibadah, kamu bisa ke masjid, kamu rajin bersedekah, kamu gembira berpuasa, kamu merasa istimewa mentaati Allah. Huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik dari semua yang dikumpulkan oleh manusia, dari segala yang diperebutkan oleh orang. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan, ada waktu insyaallah bagi kita untuk kalau ada yang bertanya. Tadi kata protokol mungkin ada yang bertanya. Silakan. Ya, baik. Yang saya tangkap adalah apa itu hadis Nabi, apa itu sunnah Nabi, apa perbedaannya, dan apakah masih dibutuhkan atau semuanya wajib dikerjakan. Pertama begini, kalau kita belajar hadis itu semua yang bersumber dari Nabi itu dinamakan hadis. Perkataan Nabi itu hadis qauli, perbuatan Nabi itu hadis fi'li, sifat Nabi itu hadis wasfi. Persetujuan Nabi itu artinya Nabi enggak kerjakan, tapi ketika ada yang mengerjakan Nabi biarkan, itu namanya takriri. Berarti Nabi rekomendasikan itu. Nah, dari semua yang dilakukan Nabi, apapun yang sumbernya Nabi. Jadi semenjak beliau diangkat jadi Rasul, semua perkataan beliau, perbuatan beliau, sifat beliau, tindak tanduk beliau itu dinamakan hadis. Kalau sunnah, Ustaz, nah sunnah itu apapun yang dilakukan oleh Nabi dan itu memang dianjurkan kita, diperintahkan kita untuk mengerjakannya. Berarti sunnah dalam pengertian di sini itu adalah semua perbuatan Nabi yang layak untuk kita ikuti. Maksudnya berarti ada yang Nabi kerjakan nggak boleh kita ikuti, ada. Ada yang menjadi kekhususan Nabi, ada. Di antaranya Nabi punya istri lebih dari 4. Secara pengertian hadis itu berarti perbuatan Nabi, iya, hadis Nabi. Tapi itu tidak termasuk sunnah yang kita ikuti. Kenapa? Karena ada keterangan lain. Karena ada ayat lain mengatakan bahwa itu istimewa dan khusus untuk Nabi. Kalau ada seorang suami meninggal, maka jandanya boleh dinikahi. Tapi kalau janda Nabi nggak boleh dinikahi. Nah, itu kekhususan untuk beliau. Nah, dari pengertian ini maka sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi yang kita dianjurkan untuk mengikutinya. Dia bagian dari syariat. Maka Al-Quran dan sunnah. Di Al-Quran itu firman Allah, dan sunnah Nabi itu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, atau apapun yang memang itu dimasukkan dan dikategorikan kepada sumber dari agama. Dianjurkan kita untuk mengikutinya, bahkan diwajibkan kita mengikuti sebagiannya. Nah, kalau begitu Ustaz, jadi mana yang sunnah Nabi, mana yang hadis Nabi? Itu ada keterangannya bahwa Nabi suka memakai pakaian putih dan dianjurkan di hari Jumat memakai pakaian putih. Keterangan-keterangan itu menyimpulkan bahwa dianjurkan dan sunnah hukumnya memakai pakaian putih. Sunnah Nabi itu berarti ada yang sunnah. Jadi sunnah itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Sunnah yang wajib, salat ini sunnah Nabi, wajib kita ikuti. Memakai pakaian putih juga sunnah Nabi, tapi nggak wajib kita ikuti, tapi dianjurkan kita untuk mengikutinya. Kalau begitu, mengikuti sunnah Nabi yang wajib, hukumnya wajib. Mengikuti sunnah Nabi yang sunnah, hukumnya juga sunnah. Jadi nggak bisa kita pukul rata. Kalau nggak ikut sunnah Nabi berarti bid'ah. Oh, nggak bisa begitu. Kita puasa Senin Kamis itu perbuatan Nabi, itu sunnah Nabi, iya. Wajibkah kita puasa Senin Kamis? Enggak. Dianjurkan, iya. Berarti orang yang enggak puasa Senin Kamis enggak bisa kita katakan ingkar sunnah, enggak bisa kita katakan pelaku bid'ah. Kenapa? Dia tidak mengikuti sunnah Nabi yang hukumnya sunnah. Jadi sunnah Nabi itu kalau secara fikih terkait hukum sunat, wajib, makruh.
Kalau usul fikih, sunnah itu semua perbuatan Nabi yang termasuk kategori syariat. Maka tidak semua hadis Nabi boleh kita ikuti, semua perbuatan Nabi bisa kita tinggal. Ada yang justru kita dilarang untuk mengikutinya. Menikah lebih dari 4 itu haram hukumnya, padahal Nabi melakukan. Menikahi janda Nabi nggak boleh. Kenapa? Khusus untuk Nabi. Istri Nabi adalah ummahatul mu'min, ibu orang beriman. Berarti yang begitu-begitu tidak kita ikuti. Jadi sunnah itu perbuatan Nabi, perkataan Nabi, takrir Nabi, sifat Nabi yang ada kaitannya dengan syariat. Kalau yang ini bagaimana? Dianjurkan untuk mengikutinya, sebahagian diwajibkan untuk mengikutinya. Tapi ingat, tidak semua sunnah wajib. Salat sunat 2 rakaat sebelum subuh itu sunnah Nabi. Kalau kita enggak salat sunat, jangan dikatakan pelaku bid'ah. Jangan kita katakan meninggalkan sunnah. Enggak. Kita meninggalkan sunnah yang hukumnya sunat. Kenapa? Kalau dikerjakan berpahala, enggak dikerjakan enggak berusaha. Nah, perbuatan-perbuatan Nabi tidak semuanya wajib kita ikuti. Ada yang dianjurkan untuk mengikutinya, ada yang diwajibkan untuk mengikutinya, ada yang dilarang untuk mengikutinya. Begitu kira-kira, Pak. Apakah benar pada saat Nabi masih hidup, hadis itu sudah dibutuhkan atau sudah dicatat itu ya? Oke. Substansi apa? Baik. Besok ada mic bagusnya ya untuk penanya. Jadi begini, baik sunnah atau hadis itu yang dilakukan oleh Nabi, memang di zaman Nabi masih hidup tidak dicatat. Tidak catat ya. Sunnah itu memang sekalipun ditanya oleh sahabat, tapi tidak juga dicatat. Karena memang Nabi melarang mencatat apapun yang dari beliau itu, karena ketika wahyu masih turun, wahyu disuruh untuk mencatatnya. Jadi di antara ulama hadis mengatakan, karena kalau wahyu dicatat, Al-Quran dicatat, lalu hadis dicatat, dikhawatirkan akan tercampur. Jadi memang semasa Nabi hidup, hadis tidak dicatat. Nah setelah Nabi wafat, baru, jadi tidak dicatat, tapi dihafal ya. Jadi sahabat itu salah satu keistimewaan orang Arab, wabil khusus zaman lama, zaman dulu, mereka terbiasa dalam dunia ilmiah itu dengan hafalan. Titik koma aja mereka bisa hafal. Jadi sungguh pun tidak dicatat ketika itu. Tetapi ketika nanti dicatat, masih ada orang-orang yang hafal, yang bisa dikonfirmasi, lalu dari sumber itu dicatat. Nah bedanya adalah, kalau Al-Quran, karena sudah dicatat sejak zaman Nabi, ijma atau mutawatir, semua sepakat begini redaksinya. Nah hadis karena selama ini enggak dicatat, termasuk sunnah juga enggak dicatat setelah Nabi wafat, maka memang tidak semua riwayat itu bisa kita terima. Kalau ayat, satu ayat tidak boleh kita tolak. Kalau hadis dari ribuan, dari puluhan ribu cerita sahabat dan hadis, itu diseleksi. Jadi kalau kita belajar ilmu hadis itu ketat juga seleksinya, ketat juga syarat-syaratnya. Nah dari sekian puluh ribu hadis, hanya sekian ribu yang kemudian memenuhi persyaratan, dinyatakan sahih. Jadi sebagian besar karya ilmiah sahabat dan tabi'in tentang hadis Nabi, memang sebagian besarnya tidak direkomendasikan. Maka ada namanya hadis palsu, ada namanya hadis dhaif, dan ada namanya hadis sahih. Yang sahih memang enggak banyak. Dan yang sahih pun kan juga ada, dan namanya juga karya ilmiah. Yang sahih pun kadang tidak sepakat juga ulama. Sahih menurut Imam Muslim, tapi belum tentu sahih menurut imam yang lain. Bahkan ada hadis-hadis yang dulu didhaifkan oleh imam hadis, sekarang disahihkan oleh Imam Al-Albani. Jadi sebagai sebuah karya ilmiah, kodifikasi hadis memang memunculkan banyak ragam pendapat, banyak perbedaan pandangan tentang kesahihan, diterima atau tidaknya, kuat atau lemahnya kalau hadis memang begitu. Kenapa? Karena memang di zaman Nabi tidak dicatat. Dia baru dihafal, maka ditanya betul. Abu Hurairah ditanya betul dan dikonfirm, siapa-siapa aja mendengar seperti ini. Sama redaksinya. Kadang temanya sama, redaksinya beda. Nah, karena semua persoalan itu maka memang beda. Kalau Al-Quran mutawatir, semua sepakat seperti itu.
Kalau hadis hanya sedikit yang benar-benar mutawatir. Selebihnya memang diperdebatkan kekuatan, kesahihan dan sebagainya. Begitu. Baik, barangkali Bapak Ibu yang Allah muliakan, sekali lagi kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat amal, waktu yang ada, karena memang kita ada ini untuk beramal, fokus, gunakan sisa waktu ini untuk beramal dan beramal, sehingga ketika kita habis waktu kita dan Allah panggil, kita membawa amal yang signifikan sebagai bekal dan modal untuk hidup di akhirat. Dan kesempatan terbaik untuk beramal akan datang sebentar lagi. Ramadan sudah di depan pintu. Lebih kurang 6 hari lagi kita akan berjumpa dengan momen terbaik untuk beramal dan momen terbaik untuk beribadah. Jangan sia-siakan Ramadan kali ini, karena siapa tahu ini kesempatan terakhir kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.